Halo semuanya, baik, selamat pagi. Terima kasih sudah masuk ke kuliah pengganti ya untuk manajemen mutu pertemuan ketujuh pada hari ini, di mana kapan kalian nonton ini. Right, untuk pertemuan ketujuh di manajemen mutu, kita akan belajar tentang quality costing atau biaya dari manajemen mutu. Tentunya ada biayanya ya, ketika kita sudah bahas selalu betapa pentingnya uh, manajemen mutu itu, bagaimana dia harus dilakukan. Nah, itu ada banyak macam-macam biayanya. Jadi quality cost itu adalah biaya yang diasosiasikan dengan mencegah, mendeteksi, dan meremediasi kesalahan-kesalahan produk atau jasa atau kesalahan manajemen yang terkait dengan kualitas. Ada 4 kategori dari biaya kualitas. Yang pertama, biaya prevention atau biaya pencegahan. Nah, biaya prevention ini adalah biaya yang kita lakukan supaya kalau ada masalah kualitas itu kita cegah sebelum dia terjadi. Jadi misalnya apa ya? Ya, contohnya kalau prevention cost, biaya prevensi atau pencegahan, misalnya ya biaya yang kita keluarkan di mana kita melatih karyawan untuk bagaimana caranya dia harus membuat produk, bagaimana caranya karyawan harus melayani tamu. Jadi sebelum orang komplain, sebelum terjadi kecelakaan, sebelum ada masalah, nah kita latih memang nih karyawan, kamu itu standarnya harus gimana sih? Nah itu standar kerja harus bagaimana sih? Nah, itu kan prevensi. Jadi kita melatih mereka bagaimana harus proses statistiknya atau proses bagaimana mendapati produk-produk yang misalnya tidak sesuai dengan standar atau produk yang defektif, produk yang kurang bagus, atau kita memang sejak awal mengeluarkan biaya dan waktu untuk mendesain produk yang berkualitas begitu. Atau kalau kita misalnya pilih supplier yang ada sertifikasinya. Jadi itu kan semua makan waktu ya, tapi ya itu diperlukan supaya kita menjaga kualitasnya kita. Jadi bukan nanti terjadi masalah baru kita keluarkan biaya, tapi kita untuk menjaga mutu sebelum terjadi ya kita cegah dulu dengan ya itu biaya pencegahan ini. Jadi biaya-biaya yang keluar untuk mencegah terjadinya masalah kualitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian kategori biaya kualitas yang lainnya adalah appraisal cost. Appraisal cost itu adalah biaya yang keluar ketika kita mau menjaga mutunya kita. Untuk di appraise artinya dinilai begitu. Jadi contohnya itu kayak kalau ada barang-barang yang dites kemudian tidak sesuai, tidak bagus, kita hancurkan. Nah, itu destruction of goods. Kemudian depresiasi dari alat pengetesan, kemudian supervisi dari testing staff. Nah, itu categories of quality cost. Jadi, atau ketika kita appraisal cost juga termasuk ketika kita berusaha untuk mendapat sertifikasi kualitas ISO, akreditasi BAN PT. Nah, itu semua butuh biaya. Nah, itu juga termasuk di situ. Kayak misalnya sebelum BAN PT akreditasi biasanya banyak barang-barang yang diperbaiki, dikasih bagus. Nah, itu masuk di situ. Appraisal, wah ini salah ketik ya, typo. Appraisal. Kemudian kategori ketiga dari biaya kualitas itu adalah internal value cost atau biaya nilai internal. Ini terjadi biaya yang dikeluarkan ketika kita memproduksi produk atau jasa yang defektif, yang tidak bagus, yang tidak sesuai standar. Nah, biaya ini termasuk ketika kita harus kerja ulang, itu barang atau biaya yang keluar karena ya kita sudah produksi barang tapi tidak bisa dijual karena cacat. Begitu. Tapi kadang-kadang sekarang orang sudah bikin ininya sih ya, orang bikin ada caranya. Jadi barang-barang yang tidak 100% sempurna dijual dengan harga yang lebih murah. Jadi ada di mana itu saya lihat di kayak factory outlet begitu. Jadi produk-produk yang cacat-cacat sedikit tetap dia jual gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi itu biasanya ada tempat-tempat tertentunya. Nah, tapi kalau internal value cost
biaya nilai internal itu kalau ada produk yang defektif, kita harus kerja ulang, kita harus perbaiki, termasuk di situ. Kemudian yang paling besar, jadi biaya paling minim itu yang prevention cost ya, yang ini. Jadi di sini kan langkah pencegahan, nah itu biaya manajemen kualitas yang paling sedikit dikeluarkan. Biaya paling besar bisa terjadi kalau ada external failure cost. External failure cost adalah ketika produknya kita cacat, ketika produknya kita gagal, terus diproduksi, baru kita ndak berhasil deteksi. Jadi terlepas masuk ke pasaran, kemudian dibeli sama konsumen. Nah, disinilah kita biayanya itu lebih luas. Karena ya misalnya kayak yang Samsung atau Apple pernah lakukan ya, produknya cacat. Jadi apa yang terjadi? Meledak dia di pesawat, meledak dia di situasi tertentu, kalau kena tekanan atau apa, itu kan produk cacat. Akhirnya dia harus tarik produknya dari pasaran. Jadi bayangkan, itu barang sudah diproduksi, distribusi, masuk di toko-toko, sudah sampai ke tangan konsumen, ternyata ketahuan mati nih, nomor seri sekian cacat. Nah itu juga gunain nomor seri itu, jadi kita tahu, ternyata yang diproduksi di mesin ini pada pabrik yang ini tanggal sekian sampai sekian itu cacat. Jadi nomor produksi ada nomor serinya, itu ditarik kembali. Nah, jadi bayangkan sudah ini harus ditarik kembali. Wah, itu kan biaya semua, keluar biaya tapi tidak masuk uang karena tidak mungkin kita suruh orang bayar untuk mengembalikan produk cacatnya kita kan. Wah, minus di situ, rugi di situ. Kita keluar uang tapi uang tidak masuk. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya orang mengklaim garansi. Nah, tapi kalau klaim garansi, ya itu juga bagian dari marketing ya. Biasanya kalau produk elektronik, orang nggak mau beli kalau nggak ada garansinya. Nah, tapi ya kita harus pastikan ini produk yang kita kasih garansi, tidak akan diklaim garansinya. Karena kalau diklaim, ya ini. Tapi termasuk juga biaya warranty itu, garansi itu ya termasuk pasti dalam struktur biaya. Tapi bayangkan kalau dari 1000 barang yang kita produksi, wah 1000-1000-nya cacat, semua harus diperbaiki, semua harus diganti ya kan, perusahaan pasti rugi. Nah apalagi tadi yang kasus yang Samsung Apple tadi, banyak sekali yang cacat, sampai kita harus tarik semuanya. Itu kan kerugian besar buat perusahaan gitu. Belum lagi namanya kita jelek. Sama itu yang bahaya sekali, ternyata yang Boeing, pesawat Boeing berapa itu, yang ternyata produk cacat, yang ada korban ya, orang Indonesia, pesawatnya sudah dibeli sama Lion Air kah siapa, ternyata barangnya tidak bagus. Akhirnya sekarang ya sudah banyak orang meninggal penumpang pesawat itu. Kemudian terjadi lagi bukan cuma di Indonesia tapi di negara lain, akhirnya Boeing bilang, wah jangan dipakai itu barang, dia mau tarik. Ya tentunya harus ada kesepakatan antara Boeing sebagai yang menjual dengan perusahaan yang membeli gitu, karena ini nyawa manusia. Jadi begitu. Nah, kemudian yang paling mahalnya lagi kalau kita dituntut secara hukum karena produk cacat tersebut. Jadi misalnya produknya kita cacat, dibeli orang, wah baru ternyata orang tuntut, kita dihukum. Wah saya mau tuntut kok di pengadilan. Nah kalau tuntut itu enggak mungkin dia cuma minta 100-200 ribu. Pasti dia minta jumlah uang yang banyak sebagai ganti rugi. Gitu. Kalau enggak salah itu kasus Boeing, itu ada keluarganya orang Indonesia yang menuntut Boeingnya. Ya saya enggak tahu bagaimana ini. Pasti ya dia tuntut bukan uang sedikit ya. Apalagi kalau sudah mau berakibat nyawanya orang hilang, ya pasti mahal sekali, besar sekali biayanya. Jadi itu 4 kategori dari biaya manajemen mutu. Nah, kalian bisa bayangkan, sudah ada bayangannya. Nah, tujuan dari mengumpulkan manajemen mutu itu ada 6. Ada 6 tujuannya. Yang pertama untuk memperlihatkan pentingnya aktivitas yang berhubungan dengan manajemen ke manajemen perusahaan. Jadi ya untuk kasih lihat ini loh, segini loh biayanya. Kalau kita mencegah ya artinya biaya yang keluar itu termasuk sedikit. Tunggu dulu. Kalau kita melakukan langkah-langkah pencegahan, ya tentunya biaya yang dikeluarkan tidak sebesar kalau kita dituntut di pengadilan sama konsumen yang tidak puas begitu. Jadi itu maksudnya kenapa kita harus mencatat dan memanage
biaya kualitas. Kemudian yang kedua, to show the impact of quality related activities. Jadi menunjukkan impact atau dampak dari aktivitas yang berhubungan dengan kualitas dalam kriteria-kriteria bisnis yang penting seperti biaya utama, kemudian laba rugi gitu. Untuk assist in identifying projects and opportunities for improvement. Untuk membantu dalam mengidentifikasi proyek dan peluang untuk meningkatkan sesuatu, membuat sesuatu jadi lebih bagus, proyek atau pekerjaan menjadi lebih baik. Kemudian supaya kita bisa, nomor 4, to enable comparison, supaya kita bisa membandingkan dari kinerja dengan divisi lain atau dari perusahaan lain. Tujuan lainnya, nomor 5 adalah establish basis for budget. Jadi ini menjadi dasar dari penganggaran with a view to exercising budgetary control. Dengan kita bisa melihat bagaimana mengontrol anggaran di seluruh operasional kualitas. Kemudian yang terakhir, tujuan terakhir dari biaya manajemen mutu, to provide cost information. Jadi supaya kita tahu berapa informasi biaya, ya nantinya tujuannya untuk motivasi pada semua level perusahaan gitu. Jadi perusahaan, jadi misalnya orang-orang yang, kalau ada ya, orang-orang dalam perusahaan yang masih reluctant, ngapain sih biaya, apa sih pentingnya. Ya kita lihat ya, kok lihat nih, kalau kita mencegah sekian biaya yang keluar, tapi kalau kita dituntut pengadilan, kita tarik produk, sekian biaya yang keluar. Jauh lebih besar kalau kita ada external failure cost atau internal failure cost, itu jauh lebih besar daripada biaya mencegah. Makanya, jadi itu sebagai motivasi sebagai karyawan, makanya kalian harus bekerja sesuai mutu gini, karena ya kita bisa lihat, kita bisa menekan biaya, dan kalau kita bisa menekan biaya, kita bisa dapat profit. Jadi kenapa penting kita harus rajin dalam menjaga mutu. Kenapa kita harus rajin ini? Kita harus mengeluarkan ini kan dalam prevention cost, di situ pasti semua kegiatan-kegiatan karyawan, dia harus bekerja dengan baik, dia harus kerja semua sesuai standar yang diminta. Ya kenapa itu harus dijaga? Ya karena itu untuk mengontrol, itu sebagai prevention cost-nya di situ. Kapan kita tidak bikin dengan baik? Wah, nanti failure. Kalau failure, biaya internal dan eksternalnya besar sekali. Gitu. Jadi itu tujuannya. Kemudian justifikasi dari membuat sistem quality cost, dari membangun sebuah sistem biaya kualitas, ada 4 justifikasinya, alasannya. Yang pertama, quality problems with the company's main business account, resulting in the return of significant amounts of material and subsequent claims. Jadi biaya kualitas dengan main business account-nya perusahaan yang menghasilkan return dari significant amounts of material and subsequent claims. Jadi masalah manajemen dari akun bisnis itu supaya result menghasilkan return dari jumlah pengembalian dari jumlah yang besar dari klaim material dan subsequentnya. Kemudian justifikasi lainnya adalah inadequate method of measurement and control of materials. Jadi metode yang tidak bagus atau pengukuran yang tidak bagus untuk mengontrol material. Jadi makanya kita harus pakai sistem manajemen biaya kualitas. Kemudian justifikasi lainnya adalah ineffective control over raw material. Kalau kita tidak mengontrol pengorderan materi bahan baku mentah yang tidak efektif, makanya kita harus pakai sistem, kita harus membangun sistem biaya kualitas. Kemudian amount of non-conforming finished product. Jadi jumlah dari produk selesai yang tidak sesuai dengan standar yang kita mau. Oke, kita lanjut. Sudah 15 menit. Saya punya batas untuk screen recording cuma 15 menit. Kita lanjut ke ini berikutnya ya. Kita lanjut ke part 2.